dahulu, Ibu pengen Fadlan untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Oke, kepada Fadlan dipersilahkan. Baik Bu, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo. Hai. Hai. Halo. 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 Hai. Apa kabar hari ini, baik? Baik. Sehat? Sehat. Aku pengen kalian jawabnya yang kompak. Kalau misalnya Ibu tanya, apa kabar semuanya, kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pakai gerakan tangan ya. Kayak gini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Mulai ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, Ibu Raksa yang di sebelah kanan itu kelihatan ngantuk padahal masih pagi-pagi ya. Kita mulai lagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu bakalan absen dulu. Nanti yang namanya Ibu sebutkan bisa ajukan tangan, oke? Oke. Reni Ismayati, Hiro, Siti Nurpadila, hadir. Penais Putri Genian, Hadir. Indri Maulina, Hadir. Alisa, Hadir. Chani, hadir. Kemudian ada Izmi Romila, Hadir. Najmi Rahmi, Hadir. hadir. Semangat sekali ya Najmi. Iya. Terus Resi, Hadir. Fadlan, Iya. Gali, Oke Bu. Gali sakit. Ya sayang sekali ya Gali pada hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Tapi gak apa-apa, kita doakan semoga Gali cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama kita. Amin. Amin. Oke. Di sini hari ini kita mau belajar mengenai mata pelajaran Matematika. Nah, materi yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai relasi dan fungsi. Sebelumnya, apakah di sini anak-anak semua pernah mendengar apa itu relasi dan fungsi? Belum. Tapi Ibu mau tanya sebelumnya, apakah di sini anak-anak semua punya makanan favorit? Punya. Minuman favorit? Punya. Warna favorit? Punya. Kalau orang favorit ada? Punya. Oke. Tapi pernah nggak sih? Tapi pernah nggak sih kalian memperhatikan kalau misalnya semua hal yang ada di sekitar kita itu selalu terhubung satu sama lain? Pernah kepikiran nggak kayak gitu? Enggak. Misalnya nih, kayak tadi pagi-pagi kalian jajan ke kantin, pasti kan setiap siswa itu akan memilih makanan yang berbeda-beda. Ada yang selalu membeli mie ayam ke kantin, ada yang selalu membeli nasi goreng, ada yang selalu membeli batagor. Kalau Resi biasanya ke kantin beli apa? Beli somai. Beli somai. Kalau Siti? Ponton. Di sini ada yang suka jajan lebih dari satu? Suka. Ada ya nih. Lebih. Ada yang selalu beli lebih dari satu pilihan. Nah, dari hubungan-hubungan yang tadi, coba kalian bayangkan kalau misalnya kita akan mencatat siapa aja yang membeli, terus apa yang dibeli, kira-kira bagaimana ya cara terbaik untuk menggambarkannya agar hal tersebut itu mudah dipahami. Kepikiran nggak kalian sampai ke sana? Tidak. Apakah satu orang akan bisa memilih dua pilihan? Bisa. Oke, karena kalau dua orang memilih makanan yang sama, apakah itu akan membuat catatan kita membingungkan? Nah, kalian bayangkan saja
aja dulu ya. Terus jika kita akan menggambar hubungan itu ke dalam bentuk panah atau titik pada grafik, kira-kira akan seperti apa bentuknya? Nah, dari hubungan-hubungan itu, apakah kalian bisa melihat pola-pola tertentu? Di matematika nggak ada yang nggak mungkin. Nah, pola-pola ini yang sebenarnya itu sering muncul di kehidupan kita, tapi kita tidak sadar. Seperti tadi pola siswa membeli makanan favoritnya, siswa membeli minuman favoritnya. Nah, itu tuh merupakan pola dari relasi dan fungsi, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Nah, dengan menelusuri hubungan-hubungan sederhana ini secara mendalam, kalian akan menemukan sebuah konsep penting yang sangat membantu dalam membaca data, memahami grafik, dan memetakan informasi. Nah, pada hari ini kita akan menjelajahi hubungan-hubungan itu secara lebih mendalam. Bukan hanya sekedar mengenal contoh, tapi akan memahami mengapa pola itu bisa terjadi dan bagaimana kita bisa memvisualisasikannya. Nah, pada minggu kemarin, Ibu itu sudah melakukan asesmen tes diagnostik ya. Semuanya sudah melakukan. Terus juga Ibu sudah membagi kelompoknya. Apakah masih ingat atau masih lupa? Oke, nggak apa-apa Ibu. Bantu kalian mengingatnya kembali. Di sini yang Ibu panggil namanya, silakan berdiri. Yang pertama ada Resi, berdiri. Kemudian ada Padan. Padan, boleh Resi sama Padan duduknya di sana. Najmi, kita dulu ke sini. Kemudian kelompok kedua ada Alisa, berdiri Alisa. Ada Chani, Izni, sama Najmi. Boleh duduk di sebelah sini. Yes. Nah, sisanya berarti kelompok Siti, Penais, Indri, sama Reni. Ibu kasih nama kelompoknya dulu ya. Kelompok ini namanya kelompok A. Kelompok ini kelompok B, dan kelompok ini kelompok C. Udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Udah. Nah, sekarang Ibu bakal membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, ada tujuan pembelajaran untuk kelompok A. Mana kelompok A? Tujuan pembelajaran untuk kelompok A yaitu untuk menunjukkan relasi antara dua hubungan dalam bentuk pasangan berurutan secara benar berdasarkan informasi konkret yang diberikan di LKPD. Kemudian, menyajikan relasi dalam diagram panah dengan menempatkan anggota domain dan kodomain secara tepat, serta menggambar diagram kartesius sederhana dan meletakkan titik koordinat sesuai pasangan berurutan secara benar. Kemudian mengidentifikasi salah relasi menjadi fungsi dan menentukan apakah suatu relasi itu bisa menjadi fungsi dengan melihat tabel, pasangan berurutan, diagram panah atau diagram kartesius. Oke. Di sini ada tujuan pembelajaran untuk kelompok B. Mana kelompok B? Aku. Oke. Tujuannya yaitu untuk menentukan domain, kodomain, range dari tabel, pasangan berurutan, diagram panah, atau diagram kartesius secara benar. Kemudian kalian juga akan membedakan relasi dan fungsi melalui analisis contoh dan mencontoh, bukan sekedar menghafal definisi. Serta mengklasifikasikan jenis-jenis fungsi. Nanti ada fungsi injektif, subjektif, bijektif. Oke. Sekarang ada kelompok C. Di sini kelompok C akan menentukan aturan fungsi. Misalnya fx sama dengan ax tambah b berdasarkan tabel, pola data, pasangan berurutan atau grafik. Nah, nanti juga akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi. Misalnya menentukan nilai fungsi, memprediksi keluaran, atau menganalisis situasi nyata seperti yang lainnya. Lanjutnya ada
menafsirkan grafik fungsi dalam diagram kartesius, kemudian menghubungkan grafik dengan pola hubungan antar variabel serta menarik kesimpulan dari kemiringan, pola titik, dan arah grafik. Oke, paham ya tujuan pembelajarannya? Sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar sesuai kelompoknya masing-masing. Semuanya sudah dapat bahan ajarnya? Sudah. Oke. Kalian, Ibu kasih waktu sekitar 1 menit sampai 2 menit untuk membaca tujuan dan petunjuk pengerjaan dari bahan ajar. Silakan. Dibaca dengan sesama ya. Sudah dibaca? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Paham? Paham. Oke. Nah, tujuan pembelajaran sudah ya. Oke, di sini kalian bisa lihat di bahan ajar yang halaman kedua. Halaman kedua ada soal cerita di sana. Ada. Nah, Ibu minta satu orang buat bacakan soal cerita tersebut. Siapa yang mau? Aku. Boleh, Najmi silakan tolong dibacakan. Pada suatu hari di sebuah restoran, Aulia dan teman-temannya sedang memilih makanan kesukaan mereka yang akan mereka pesan. Nah, berikut ini teman-teman Aulia dengan makanan yang mereka pesan. Aulia membeli nasi goreng sama mie ayam. Bini membeli bakso, Ningsih membeli mie ayam sama sate, Dwi membeli rawon, dan Dila membeli sate sama nasi goreng. Sudah? Udah. Oke. Coba kalian perhatikan kalau misalnya soal cerita tersebut atau dari cerita tersebut ketika digambarkan untuk mengetahui apakah ini relasi atau fungsi akan seperti ini. Nah, jadi akan ada 2 kotak dengan 2 himpunan. Yang pertama ada himpunan A yang berisikan nama-nama dari teman Aulia. Tadi ada siapa saja? Aulia, ini, Ningsih, Dwi, dan Dila. Nah, terus makanan kesukaannya itu berada di himpunan B. Ada bakso, nasi goreng, mie ayam, sate, dan rawon. Nah, untuk menghubungkan himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua, maka diperlukan panah. Misalnya Aulia menyukai nasi goreng, maka dari sini panahnya ke nasi goreng. Dini menyukai bakso, maka panahnya ke bakso. Ningsih menyukai mie ayam, maka panahnya ke mie ayam. Kemudian Dwi menyukai sate, panahnya ke Dwi menyukai rawon, maka panahnya ke rawon gitu. Nah, ini tuh yang dinamakan dengan relasi. Di sini teman-teman ada yang bisa
bisa menjelaskan nggak dari apa yang ibu jelaskan, ada himpunan A, ada himpunan B, apa itu relasi? Coba, ada yang bisa menjelaskannya dari kelompok A? Saya beda. Oke. Kalau menurut saya relasi itu dua kotak himpunan aja. Dua kotak himpunan. Oke, bagus jawabannya. Tapi kurang tepat, ada yang lagi yang mau menjawab? Oke, silakan. Menurut saya relasi itu dua daerah yang diberi panah. Dua daerah yang diberi panah. Oke. Dari kelompok C ada tambahan? Apa itu relasi? Jadi relasi itu merupakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Nah, benar sekali ya, jawaban yang tepatnya itu adalah relasi merupakan hubungan antara suatu anggota dari himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Nah, dalam relasi dan fungsi itu tuh ada beberapa istilah yang mesti kalian ketahui. Yang pertama ada domain. Domain itu merupakan himpunan A. Kemudian ada kodomain. Kodomain itu adalah himpunan B. Dan juga ada range. Range itu adalah hasil dari pemetaan dari domain ke kodomain. Seperti itu. Kemudian ada juga mengenai jenis-jenis fungsi. Nah, oh iya, sebelum ke sana, tadi kan kita membahas mengenai relasi ya, tapi sebenarnya ada juga materi mengenai fungsi. Nah, apa sih itu fungsi? Sebetulnya fungsi itu merupakan relasi, tapi suatu relasi dapat dikatakan fungsi asalkan memiliki syarat. Nah, diagram panah ini merupakan suatu relasi dan juga suatu fungsi. Tapi kalau misalnya ibu memindahkan panah ini ke atas, nah maka ini tuh dinamakan relasi, tetapi bukan fungsi. Oke, next. Kemudian ada jenis-jenis fungsi. Ada 3 jenis fungsi. Yang pertama yaitu fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini yaitu fungsi yang anggota kodomainnya itu hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota kodomainnya juga tidak memiliki pasangan. Ini kodomainnya di B ada angka 4, dia tidak memiliki pasangan. Selanjutnya yang kedua ada fungsi subjektif. Fungsi subjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada fungsi subjektif, anggota kodomain boleh berpasangan lebih dari satu dengan anggota domain. Jadi dalam fungsi subjektif ini itu tidak boleh ada yang jomblo atau berdiri sendiri. Selanjutnya ada fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini adalah jenis fungsi yang anggota kodomainnya itu tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Jadi nggak boleh kayak fungsi subjektif ya, karena ini merupakan jenis fungsi yang berbeda. Sekarang kalian sudah mendapatkan pencerahan mengenai relasi dan fungsi, betul? Oke, sekarang coba perhatikan bahan ajarnya. Kalian isi kolom-kolom yang masih kosong dan diskusikan bersama teman-temannya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh nanti tanyakan ke ibu. Ini namanya boleh di kelompok A. Kenapa? Nah, ini tuh gimana caranya? Nah, kalau untuk menuliskan pasangan berlebihan itu kita tulis nama siswa dulu, kemudian diganti nama makanannya. Jadi misalnya nih untuk bawah terus dalam kurung Aulia mau beli apa? Nasi goreng. Ya, nasi goreng. Terus untuk
tutup lagi kolomnya, terus buka lagi kolomnya, nanti tambah ini sampai selesai. Berpasang-pasangan dulu. Iya, baru juga pasang-pasangan. Oke, sebentar kita terlebih dahulu. Bu, mau nanya? Boleh ini kelompok B ya. Gimana kita tabelnya? Kayak gambarnya kayak gini kan? Di sini ibu sudah gambar. Kemudian, Nah, tadi kan itu udah digambarin kita bisa. oh ininya ceritanya. Itu Oh itunya. Jadi mama itu ada kesalahan ya. berarti gimana nih? Yang ini kurang tepat. Udah dia. Udah. Iya. Oke. Saya aja sama soal ceritanya, ini soal ceritanya. Tadi ibu ambil dari kelompok A, ibu lupa. Silakan dikerjakan ya, nanti kalau misalnya ada yang bingung, boleh tanya ke ibu. Apa? Sebutkan kedua saya gini, ini Aulia memberi berapa nasi goreng? Tuh, tulis aja. Tuh, nanti ditanya yang mereka beli berapa gitu ya. Sa? Ya. Ibu mau nanya, boleh? Ini tuh diagram Cartesius. Nah, di sini tuh diisi nama-nama. Kan ada Aulia ya, nanti kan ada di sini ada Aulia, ini, Ningsi, Willy, Bila, terus kalian tulis di sini. Ini di sini itu kalian pasangkan. Tuh, paham? Ini dibuat sendiri. Urutannya boleh angkat atau tidak? Urutannya sesuai aja sama soal cerita. Oke, sekarang kerjakan ya. Oh iya. Itu kalau yang ini kan ini misalnya ini bisa menetapkan kayaknya sebagai makhluk kanan pokoknya apakah regenerasi fungsi. Di sini tuh diagram apa? Tadi itu diagram mana? Ada gambarnya nggak? Ada Coba kalau misalnya apa tadi di ini menamakan apa? biaya Ini kan gini beli bakso, beli ayam. Tadi di jenis fungsi ada nggak? Tidak. tidak boleh Tidak boleh. tidak boleh Berarti jawabannya tidak ya bukan bukan fungsi ini kan ya. misalnya karena fungsi itu tidak boleh Satu baik kita boleh. berdua Ya, betul. Ya, silakan kerjakan ya. terima kasih ibu. Ya, semuanya semangat buat mengisi bahan ayatnya. Iya. Nah, udah sudah. Ini. Cuma nulis Ibu mau nanya itu kan dia mau beli itu buat dibagi-bagi ya ya. Ada waktu 1 menit lagi, nanti kalian bisa mempresentasikannya ke depan. Kesimpulannya saja, misalnya dari apa yang kalian kerjakan itu, kalian menemukan
hal yang baru gak, menemukan apa, terus ada apa saja di bahan ajarnya, oke? Ibu kasih waktu 1 menit. Jadi rasa waktunya sudah habis ya. Boleh mempresentasikan dari kelompok A. Dari kelompok A mau siapa? Mau berdua? Satu aja, Bu. Mau satu aja. Sama siapa, Fadlan? Iya. Ya, boleh silakan berdiri, Fadlan. Di sini aja Bu. Boleh. Mau di sini aja boleh. Di sini aja Bu. Di sini aja. Oke. Kesimpulan dari bahan ajar yang kelompok A kami dapatkan di sini itu kita bisa tahu dari tadi ada soal cerita itu bisa dibuat menjadi 2 himpunan atau 2 kotak yang berbeda. Lalu dari himpunan tersebut bisa disambungkan atau dipasangkan satu sama lainnya. Seperti ditarik garis. Lalu bisa juga diubah menjadi ke dalam diagram kartesius. Sebelum diagram kartesius ada apa? Diagram apa? Diagram kanan. Oke. Terus dari soal cerita yang tadi merupakan suatu fungsi. Kenapa dari kami menyebut dari fungsi? Karena fungsi itu dari setiap domain dan kodomain hanya boleh memiliki satu pasangan yang boleh jadi Ya. Sudah? Cukup? Oke, semuanya beri tepuk tangan buat Fadlan. Lanjut ke kelompok B. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Nanti kita beri hadiah. Hadiah tepuk tangan. Ya nanti ibu bantu kalau misalnya ada yang kurang. Kalau tadi saya Fadlan. Oh iya. Di sini aja ya, Bu. Boleh. Siapa namanya? Najmi. Halo Raini. Oke, lanjut. Kan di awal itu dikasih cerita tentang Aulia dan teman-temannya yang mau pesan makanan. Nah, terus kita di sini membagi 2 kelompok. Ada yang nama Aulia dan teman-temannya, dan ada juga nama-nama makanan yang mereka pesan. Nah, kelompok pertama atau himpunan A itu ada nama Aulia dan teman-temannya. Itu ada Aulia, Dini, Ningsih, Dwi, sama Dila. Terus makanannya itu ada nasi goreng, sate rawon, mie ayam, sama bakso. Nah, terus kita di sini membuat diagram warna dan diagram kartesius. Lalu kita juga dapat menentukan domain, pedomain, dan range. Tadi apa namanya? Yang Daerah asal. yang berarti yang Aulia sama teman-temannya. Kalau pedomain berarti yang nama makanan yang dipesannya, sama kalau Risma berarti hasil. Oke, tepuk tangan buat Najmi. Selanjutnya ke kelompok C, silakan. Mau Citi boleh, yang lengkap boleh. Berdiri Citi. Jadi kesimpulannya relasi ibu dan fungsi itu bisa dikerjakan dengan notasi fungsi. Dan kalau notasi fungsi itu rumusnya apa? AX tambah MX. Fx sama dengan Kalau AX tambah AX tambah B, kalau MX sama dengan AX tambah itu. dan jadi relasi dan fungsi itu bisa dihitung menggunakan Notasi fungsi. notasi fungsi. Oke. Ibu rasa dari bahan ajar dulu kalian bisa memahami konsep mengenai relasi dan fungsi. Nah, ibu bagikan LKPD relasi dan fungsi untuk setiap kelompoknya.
dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan. Semangat guys. Semangat. Semangat. Ibu berikan waktu 2 menit. Juga atau Bu? Tidak boleh. Lima tuh di mana? Gimana? Boleh. Kok boleh-boleh aja sih? Berarti bagus ya anak-anak di kelas ini pada ambis pengen belajarnya lama. Iya, soalnya sama Ibu. Kayaknya aja. Fokus, fokus. Belajarlah secara teliti. Oh, main. Guys, Sudah beres. sudah beres? Banyak. Dua menit lagi, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Ya waktunya habis. LKPD-nya boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Langsung Oh iya, dikumpulin. satu bahan aja. Bu langsung dikumpulin. Iya, nanti periksa, nanti periksa yang berada yang mana aja. Aku nggak ada semua. Nanti masukin ke Berarti ya. salah. Oke, udah. Udah. Kayaknya siapa yang di kelasnya berisik? Reni. Iya maaf. Oke, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini tuh telah selesai. Silakan kalian pikirkan kembali apa yang tadi telah kita pelajari. Silakan Ibu berikan waktu 10 detik untuk memikirkan, untuk mengingat kembali apa aja yang telah kalian pelajari. Oh, benar semua. Sudah? Siapa yang dapat menyebutkan pembelajaran apa saja hari ini? Ada Ibu tadi katanya mau. boleh ada apa saja tadi? Aja Bu. Iya. Ini aja Bu. Tadi itu ada apa aja? Ada relasi, fungsi, terus ada apa lagi? Terus Oke. Nah, jadi tadi itu kan udah disimpulkan ya kalau misalnya relasi itu bisa termasuk ke dalam fungsi asalkan memenuhi syarat. Terima kasih dari kegiatan tadi kita sudah berlatih mengamati pola-pola untuk memahami hubungan antara dua variabel dan melihat bagaimana pola itu tuh bisa dibuat menjadi aturan yang jelas. Kalian sudah bekerja dengan sangat baik, tepuk tangan buat semua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Padan untuk berdoa, memimpin berdoa kembali agar setelah ini kita bisa pulang. Oke, Padan dipersilakan. Setelah pembelajaran selesai, semoga pelajaran yang kita dapat hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Setelah berpulang dimulai. Sudah selesai. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.